Hai, pernahkah kamu memperhatikan ornamen yang ada di sekelilingmu? Terdapat berbagai jenis ornamen yang tanpa kita sadari sebenarnya ada maknanya loh. Dalam pengertiannya, ornamen merupakan hiasan pada suatu produk yang bertujuan untuk memperindah benda produk atau barang yang dihias. Ornamen juga menjadi salah satu bagian warisan budaya yang ada di Indonesia selain dari musik, bahasa, pakaian adat, dan rumah adat. Sebagai salah satu suku di Indonesia, suku Karo memiliki keunikan dalam hiasan ornamen yang ditandai dengan ciri khas pada arsitektur tradisional rumah adat suku Batak Karo. Ornamen pada suku Karo dapat kamu temui di rumahku, namanya Siwalu Jabu, yang ada di Desa Lingga, Sumatera Utara. Rumah ini berisikan 8 keluarga yang memiliki sistem kekerabatan satu dengan yang lainnya. Hal ini adalah bukti dari kentalnya rasa persaudaraan yang ada dalam budaya Karo. Pada dasarnya, ornamen dalam bahasa Karo disebut juga dengan gerga. Gerga terbagi menjadi gerga ukir rumah, gerga pisau, gerga tumbalan, gerga ukat, dan ragam hias anyaman. Gerga tidak terpisah dalam masyarakat Karo loh. Banyak cerita yang bisa didengar secara turun-temurun mengenai gerga ini. Leluhur kami mempercayai jika ornamen juga memiliki nilai magis di dalamnya. Terus, kepercayaan animisme dan dinamisme terdahulu juga mempengaruhi fungsi dari gerga. Rumahku Siwalu Jabu merupakan salah satu media penerapan gerga ini yang akan melindungi penghuni rumah dari kemalangan dan nasib buruk. Gerga di rumahku ini bentuknya gimana dan maknanya apa aja sih? Penasaran kan? Sini nih aku jelasin. Pada zaman dahulu, terdapat seorang dukun sakti yang melegenda bernama Sulaiman. Konon, dukun tersebut mampu mengobati putri raja yang sakit yang tidak kunjung sembuh. Ia menyembelih ayam dan melukis di tanah dengan darah ayam tersebut. Putri raja kemudian sembuh. Sang raja kemudian memerintah seluruh pengawalnya untuk membuat lukisan dari darah ayam tersebut dengan motif yang sama. Kemudian berkembang sampai saat ini dan diaplikasikan menjadi ornamen pada dapur-dapur rumah adat Siwalu Jabu. Ornamen tersebut bernama Tapak Raja Sulaiman, berbentuk geometris dengan lengkungan di tiap sudut yang tidak terputus, yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit sebagai penolak bala dan penangkal nasib buruk. Untuk memenuhi kebutuhan rumah, sebagai anak laki-laki di suku Karo, aku harus pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Namun terkadang aku tersesat. Beruntungnya ada sosok cicak berkepala 2. Oh iya, itu adalah beras patin di tanah. Dia yang akan mengantarkanku pulang ke rumahku. Karena kebaikannya menolong banyak masyarakat Karo yang tersesat, kami membuat bentuknya di rumah kami. Bentuknya geometris belah ketupat yang digambarkan memiliki kaki dengan 3 buah jari. Gerga ini disebut sebagai pengeretret yang berfungsi juga sebagai pengikat dinding rumah agar tetap kuat. Ornamen ini juga kami maknai sebagai lambang dari persaudaraan yang dipercaya membantu kami menemukan jalan keluar dari permasalahan kami secara bersama-sama. Saat ini, ornamen ini sangat umum dijumpai di lingkungan masyarakat Karo. Oh iya, meskipun ukurannya besar, rumah ini belum ada kamar mandinya loh. Sehingga untuk kebutuhan air, kami harus pergi ke sungai terdekat. Kami memanfaatkan cimbalau untuk menampung air dan membawanya ke rumah kami. Terbuat dari bambu berukuran kurang lebih 35 cm dengan diameter 8 cm. Karena fungsinya dalam kehidupan kami mengaplikasikannya menjadi gerga cimbalau. Kami mengukirnya pada mel-melan rumah, dan kami percaya gerga ini dapat membawakan pencerahan untuk kami. Bicara masalah sungai, alam di sini masih bersih dan asri loh, karena masih terletak di dataran tinggi yang belum banyak pencemaran. Desaku ini juga sangat subur, sehingga ditanami banyak jenis tanaman. Kami senang memanen tanaman pertanian kami, dan kami gunakan untuk kebutuhan kami pribadi, juga dibagikan kepada sanak saudara kami. Lihat, tanamannya sangat subur ya. Tanaman sulur yang bentuknya meliuk-liuk dan beriringan seperti awan.
Bentuknya seperti embun sikawitan. Gerga pada rumahku yang melambangkan kekerabatan Rakut Sitelu. Gerga ini dibuat cukup besar di sekeliling rumah kami. Oh iya, Rakut Sitelu adalah 3 posisi dalam keluarga, yaitu sebagai kalim bubu, senina atau sembuyak, dan anak beru yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Beberapa gerga ternyata ada yang mengajarkan kita dalam berkehidupan. Masyarakat suku Karo menggunakan gerga sebagai penanda atau pengingat sejak dahulu. Walaupun terkesan kuno, ajaran ini masih bisa banget loh diterapin sampai sekarang. Di suku Karo, perempuan yang ayu dan cantik itu diibaratkan dengan bunga bincole. Bunga bincole itu berarti bunga teratai yang putih dan indah. Kami membuat gerga bunga bincole pada rumah kami, yang maknanya perempuan Karo diharapkan mampu menjaga sikapnya dan berlaku sebagai anak baru dalam keluarga. Nah, bicara masalah cantik, ternyata cantik di luar tak selamanya cantik di dalam loh. Begitupun sebaliknya. Kayak manggis, buah yang umum dijumpai di sini. Meskipun kulitnya keras dan gelap di luar, tetapi isinya putih dan manis ketika dimakan. Gerga pantil manggis akan mengingatkan kita untuk tidak menilai orang dari luarnya saja. Gerga ini terletak di tengah-tengah gerga tapak Raja Sulaiman. Seseorang yang terlihat kurang menarik bisa saja memiliki hati yang baik di dalamnya. Kalau kamu, yang mana nih? Pasti yang baik dong ya. Kalau kata Gerga Bini Matahaga sih, kejahatan tidak akan datang jika kita berbuat baik dan jujur. Kalau kamu mau orang baik ke kamu, ya kamu juga harus baik ke orang dong. Hubungan timbal balik gitu deh istilahnya. Pada rumah kami, gerga ini bentuknya seperti tanaman sulur yang saling menyilang. Kami mempercayai gerga ini sebagai penolak bala dan pengingat sikap si mahuli. Atau dalam bahasa Indonesia, artinya selalu berpihak kepada hal yang baik. Keren kan maknanya? Nah, untuk melihat kerennya rumah kami dengan senang hati menyambut kedatangan kalian. Seperti pada gerga bendi-bendi yang kami pasang pada bagian kanan dan kiri pintu rumah ini. Gerga ini maknanya sebagai pengalo-ngalo atau penyambut tamu yang hendak datang ke rumah kami. Bentuk gerga tidak tergerus waktu, bahkan masih sama hingga saat ini. Keren banget ya? Saat ini penggunaan gerga banyak digunakan dalam dekorasi dan relief rumah modern masyarakat Karo, gapura, kantor resmi di sekitar tanah Karo, bahkan sampai ada di makam leluhur. Soal hal magis, percaya nggak percaya sih, tapi di sisi lain, nenek moyang kita membuat gerga dengan maksud dan harapan yang baik, dan kebaikan bersifat universal, sehingga tidak ada salahnya di era modern saat ini gerga kemudian digunakan sebagai pengingat pada nilai-nilai kebaikan dalam bermasyarakat. Gerga adalah salah satu dari sekian banyak warisan budaya yang ada di Indonesia, sehingga kita pun wajib melestarikannya. Nah, sekarang kamu tahu lebih banyak kan tentang ornamen arsitektur budaya Karo? Dan ya, gerga emang punya banyak cerita. Rumah adat Sewalu Jabu sebagai media ornamen tradisional Karo, dan gerga sendiri harus dilestarikan, agar kekayaan budaya ini dapat dilihat dan diceritakan ke generasi selanjutnya. Ulah lupakan kota kemuliaan tanah Karo si malam. Sampai jumpa, maju ajua.